Senat Akademik Stikos Budi Luhur Cimahi memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Ketua dan anggota Senat Akademik Budi Cimahi memasuki ruangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, marilah kita mengheningkan cipta bagi para pahlawan pendidikan dan kesehatan, khususnya para pendiri PAM Budi Luhur Cimahi 1976. Mengheningkan cipta dimulai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Arsala rasulah bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Kepala Lembaga Layanan Dikti Wilayah Jawa Barat Banten, Bapak Profesor Dr. Umar Suherman SMBB. Terima kasih Pak, hatur nuhun kehadirannya. Yang kami hormati dan kami banggakan pimpinan atau Kepala Dinas Kesehatan Cimahi atau ada yang mewakilinya. Yang kami hormati, yang kami banggakan para pembina dan pengawas Yayasan PAM Budi Luhur dan khususnya Ketua Yayasan PAM Budi Luhur 1976. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Ketua DPD PPI Jawa Barat atau yang mewakilinya pada hari ini yang hadir, Bapak Dr. Usman atau nuhun. Dirjen Sumpi dari Pembina dan Pengawas Yayasan, ada Ibu Uce, Ibu Nungke, dan Ibu Sri yang hadir pada kesempatan ini. Yang kami hormati dan kami banggakan para rohaniawan. Yang kami hormati Ibu Sekretaris dan anggota Senat Akademik Stikos Budi Luhur, khususnya Bapak Ijun Ridwan Susanto SKM MKes PSD. Yang kami hormati dan kami banggakan Ibu Ketua Stikes, Ibu
Sri Wahyuni SPD, MKes PSD, dan para wakil ketua. Hadir Ibu Yosi Oktri, SST MM, kemudian Bapak Dr. Darmawan, Bapak Nes M. Ari Ferdiansyah MAN, dan Bapak Nes Ando Fikri Hakim MAN. Bismillahirrahmanirrahim. Saya harus agak geser sedikit supaya bisa melihat yang terhormat Bapak Uman. Yang kami hormati Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 4, Jawa Barat dan Banten, Profesor Dr. Uman Suherman ASMPD. Mohon tepuk tangan saya. Terima kasih Bapak atas kehadirannya menyempatkan waktu untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ketua DPW PPNI Jawa Barat yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Kaderisasi PPNI Jawa Barat Bapak Kusman Ibrahim SKP MNS PhD. Alhamdulillah ini adalah salah satu dosen, mungkin sebagian besar dosen-dosen kita, dan juga suatu kehormatan untuk hadir di sini. Dan yang kami cintai, para pembina, pengawas Yayasan Pambudi Luhur, boleh aplaus yang selalu semangat ya. Terima kasih nih, walaupun beliau ini sebetulnya masih di karantina ya, tetapi alhamdulillah ingin menghadiri wisuda putra putri kita hari ini. Yang terhormat ketua dan jajaran pengurus Yayasan Pambudi Luhur, ketua senat yang saya banggakan dan anggota senat Stikas Budi Luhur, para wakil ketua, para kaprodi, dan yang saya banggakan keluarga wisudawan serta tamu undangan lainnya yang berbahagia. Di sini pun semua saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh karyawan dan orang tua yang hadir tidak langsung ke sini tetapi mengikuti kegiatan melalui live streaming di YouTube. Dalam kesempatan ini saya mohon izin untuk menyampaikan laporan pendidikan Stikas Budi Luhur. Seperti yang kita ketahui bahwa saat ini kita sedang mengalami tantangan yang begitu indah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak bulan Maret 2020 kita berada di era pandemi COVID-19 yang begitu luas dampaknya. Tidak hanya dampak kesehatan tapi juga dampak sosial, ekonomi, dan juga berdampak kepada kita di dunia pendidikan. Semuanya kan tetapi harus terus kita jalani dengan inovasi dan adaptasi yang tinggi. Alhamdulillah saat ini Stikas Budi Luhur dapat menuntaskan tugas dan kewajibannya, yaitu melaksanakan salah satu program tahun ajaran 2019-2020, yakni acara wisuda ke-15 tahun ajaran 2019-2020. Untuk Bapak Ibu ketahui, kepada Bapak Ketua LLDT, wisuda kali ini sedianya akan kami lakukan di bulan April bersamaan dengan pelaksanaan angkat janji profesi bagi mahasiswa atau angkat janji klinik ya bagi mahasiswa yang akan masuk ke lahan praktek. Hampir seluruh target yang kita tetapkan dalam Renstra itu dapat tercapai sesuai dukungan dan supporting dari semua pihak termasuk dari Yayasan Pambudi Luhur. Pencapaian yang tinggi tersebut dalam waktu 5 tahun terakhir kami prioritaskan dalam pengembangan Stikas Budi Luhur yang difokuskan kepada pertama adalah peningkatan profesionalisme sumber daya manusia tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Alhamdulillah saat ini kami sudah 90% menyelesaikan tugas pengembangan yang ditetapkan oleh pemerintah. Maaf, mungkin 95%. Saat ini kita sedang menuntaskan 1 orang pegawai dosen kami untuk S2. Selanjutnya semuanya sudah selesai. Kemudian peningkatan mutu dalam tata kelola organisasi yang dalam kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang mencakup penelitian, pendidikan, dan pengabdian pada masyarakat. Selanjutnya perluasan hubungan dan kerjasama nasional dan internasional dalam kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dan juga penyaluran lulusan baik dalam maupun luar negeri.
Berdasarkan rencana strategik Stikes Budi Luhur yang fokus pada 3 prioritas yang di atas, rencana operasional kami setiap tahun melaksanakan rencana operasional dan saat ini kami sedang tuntaskan di tahun 2019-2020 dan tetap kami laksanakan dengan penuh tanggung jawab walaupun situasi pandemi COVID-19 yang menuntut kami untuk terus kreatif dalam mengembangkan program-program inovatif dengan tetap mengedepankan capaian kompetensi lulusan. Tahun ini kami punya 112 mahasiswa yang sudah siap untuk program ke Jepang dan mahasiswa alumni yang disalurkan oleh kampus sejak tahun 2011 itu saat ini ada 105 lulusan yang bekerja ke luar negeri melalui tangan-tangan kampus di Malaysia, Saudi Arabia, Turki, Dubai, dan negara Jepang. Ini semua juga mendorong, alhamdulillah, dengan peningkatan akreditasi baik itu BAN-PT dalam PTKes. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan nilai B untuk semua prodi dan AIPT. Dan mohon doanya, insya Allah saat ini kami sedang mempersiapkan akreditasi program studi pendidikan nurse dengan 9 kriteria. Insya Allah mohon dukungannya dan itu semua menjadi penyemangat kami semua untuk terus meningkatkan layanan kepada mahasiswa. Oleh karena itu, kami pada kesempatan yang baik dan mulia ini, saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 4 Jawa Barat dan Banten, organisasi profesi khususnya PPNI, Yayasan Pam Budi Luhur yang selalu mendorong kita untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan yang yang terpenting adalah terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada seluruh orang tua dan keluarga atas kepercayaannya kepada kami untuk bisa membantu mewujudkan cita-cita mereka. Mudah-mudahan semua amal ibadah Bapak Ibu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi bekal untuk anak-anak kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhir saya ucapkan terima kasih ya, apresiasi kepada panitia yang telah bekerja penuh dedikasi dan tanggung jawab, inovasi, dan dalam situasi ini bekerja cepat. Aplaus untuk para mahasiswa. Pesan khusus untuk wisudawan, jadilah alumni yang hebat, humanis, empati, berbudi luhur, dan terampil sesuai moto kita. Jaga nama baik alma mater Stikes Budi Luhur dimanapun saudara berada. Berkaryalah dengan karya terbaikmu di tengah-tengah masyarakat dan teruslah belajar sepanjang hayat. Kampus ini akan terus memberikan pelayanan terbaiknya walaupun Anda sudah jadi alumni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Yayasan Pam Budi Luhur beserta pembina dan pengawas yang sama-sama kita hormati, para pemuka agama Islam, Kristen, Hindu, dan yang lainnya yang saya hormati, Ketua Senat beserta seluruh anggota Senat Stikes Budi Luhur yang saya hormati, Ibu Ketua, para Wakil Ketua, Ketua Prodi, dan seluruh jajaran dosen yang saya hormati, Ketua DPP, DPW PPNI Jawa Barat yang pada hari ini diwakili oleh Wakil Ketua Bidang Organisasi yang saya hormati, Bapak Ibu, orang tua wisudawan, wisudawati yang berbahagia, dan saudara-saudara para wisudawan, wisudawati yang saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ila umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, diberikan kekuatan iman Islam dan kesempatan sehingga pada hari ini walaupun kita di tengah-tengah suasana musibah yang sangat luar biasa, Budi Luhur masih bisa melaksanakan salah satu aktivitas akademik sebagai puncak dari sebuah proses akademik, yaitu angkat sumpah janji dan wisuda dalam sidang terbuka, dan mudah-mudahan senantiasa mendapat ridho serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, sahabat, dan mudah-mudahan sampai kepada kita yang senantiasa istiqomah mengikuti ajarannya sampai akhir zaman nanti. Amin. Nah, tetapi satu hal yang saya ingin katakan, yang pertama, betul, toga itu bukan satu-satunya kebesaran kita. Tetapi bagaimana saya ingin menyampaikan bahwa kita memiliki cara pandang yang berbeda, apalagi Anda sebagai alumni dari sebuah perguruan tinggi yang sangat terhormat, bukan hanya tata kelola yang sangat baik, bukan hanya akreditasi prodi dan institusi yang sangat baik, tetapi dengan tagline hebatnya memberikan sebuah tantangan yang besar bagi Anda sebagai alumni untuk senantiasa humanis, empati, berbudi, dan terampil. Karena kampus ini budi luhur gitu. Jangan sampai kampus budi luhur tidak berbudi. Jangan sampai kampus budi luhur ujian kompetensi telah lulus. Ya ngapain gitu terampil kalau tidak lulus dan sebagainya. Tetapi ujian yang paling dasar yang sudah Anda rasakan, apalagi yang kemarin baru pulang dari Jepang. Iya, Anda sangat beruntung dibiayai, dapat uang saku, tetapi hal itu tidak terlalu penting. Yang paling penting, Anda membawa budaya yang bisa Anda adopt untuk Anda tunjukkan di Indonesia, karena saya yakin pada saat Anda di luar negeri menunjukkan kalau kita adalah orang yang terbaik. Boleh dicatat, waktu Anda di Jepang sangat disiplin kan? Waktu Anda di Jepang sangat menghargai waktu Anda di Jepang sangat humanis dan sebagainya. Jangan sampai Indonesia yang terkenal sebagai orang-orang yang punya martabat dan harga diri yang tinggi, dan kita menunjukkan sebuah eksistensi yang sangat kuat di luar negeri, tapi kembali kepada Indonesia, ingat dengan lagu Dian Piscesa, aku masih seperti yang dulu. Jangan begitu. Justru dengan bekal-bekal yang seperti itu, saya inginkan bahwa hebat ini betul-betul bukan hanya hebatnya Stikes Budi Luhur, tapi hebat kepada semuanya, sehingga pada akhirnya nanti promosi ini tidak harus disampaikan oleh Ibu Ketua, tidak harus disampaikan oleh Sivitas Akademika, maka semua orang tua dan masyarakat bukan hanya Jawa Barat, tetapi nasional paling tidak, bahkan syukur kalau internasional akan selalu mengatakan Stikes Budi Luhur itu memang hebat. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu, jaga niat, jaga perilaku, jaga hasil. 3 hal itu sangat utama. Kalau dalam bahasa Pak Ustadz, jaga hati, jaga ucapan, jaga perilaku. Karena dalam sebuah konsep psikologi, setiap yang kita pikirkan akan menjadi ucapan, setiap yang kita ucapkan akan menjadi sebuah perilaku, perilaku yang terus-menerus akan menjadi kebiasaan, dan hakikatnya kebiasaan itu adalah karakter. Jadi mau tidak mau, pada saat kita mau menjadi orang yang punya martabat, harga diri, dan identitas yang bisa dihargai oleh orang lain, maka tidak bisa kita berperilaku itu tergantung pada musim. Musim ini baru begini, kalau musim itu tidak begitu, enggak. Selalu konsisten dengan pemikiran kita, cara pandang kita, cara berperilaku kita, cara berucap kita, maka itu yang akan dinilai oleh masyarakat. Dan yang ketiga, yang paling pokok, jadilah Anda sebagai anak yang soleh, karena kesolehan Anda bukan hanya bermanfaat bagi kedua orang tua, tapi juga bagi orang-orang yang pernah membesarkan Anda sebagai anak yang soleh. Dengan cara seperti itu, investasi yang terbaik adalah investasi Anda jadi anak harus merupakan hidayah bagi kedua orang tua. Apalagi Anda dididik oleh institusi yang memiliki predikat yang sangat baik. Dengan demikian, nanti ijazah akan diambil, dengan demikian transkrip akan diambil, tetapi yang paling utama keberhargaan dari sebuah pendidikan tinggi,
cara berpikir Anda harus beda karena Anda harus menjadi model bagi orang-orang yang pernah mengenyam pendidikan tinggi. Dengan cara seperti itu, insya Allah boleh yang wisuda ini 15, tetapi 15 ini harus merupakan intan. Intan jangankan kelihatan langsung, di bawah pasir pun tetap intan. Terima kasih atas perhatian semua, selamat untuk kita semua, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini dicatat sebagai bagian ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dibalas dengan segala kebaikan. Mohon maaf bila ada hal yang tidak berkenan. Sekali lagi terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat keputusan Ketua Stikers Budulur Cimahi nomor 120-D-BAA /1/2020 tentang kelulusan peserta didik program studi pendidikan NES tahap akademik dan tahap profesi tahun akademik 2019-2020 semester ganjil pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Budulur Cimahi. Bismillahirrahmanirrahim. Ketua Stikers Budulur Cimahi menimbang bahwa untuk mewujudkan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Budulur Cimahi dipandang perlu untuk menetapkan kelulusan peserta didik Stikers Budulur Cimahi tahun akademik 2019-2020 semester ganjil. Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi memperhatikan hasil rapat yudisium Stikers Budulur Cimahi tahun akademik 2019-2020 semester ganjil yang diselenggarakan pada tanggal 30 Januari 2020 memutuskan menetapkan pertama, keputusan Ketua Stikers Budulur Cimahi tentang kelulusan peserta didik program studi pendidikan NES tahap akademik dan tahap profesi tahun akademik 2019-2020 semester ganjil pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Budulur Cimahi. Kedua, Stikers Budulur Cimahi tahun akademik 2019-2020 semester ganjil meluluskan mahasiswa berjumlah 15 orang yang nama-namanya tercantum dalam lampiran. Ketiga, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Keempat, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Cimahi pada tanggal 31 Januari 2020, Ketua Stikers Budulur Cimahi, Sri Wayuni SPD MKes PSD, cap ditandatangani. Lampiran surat keputusan Ketua Stikers Budulur Cimahi nomor 120-D-BAA Stikers /1/2020. Nama-nama lulusan program studi pendidikan NES akademik Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Budulur Cimahi tahun akademik 2019-2020 semester ganjil. 1. NIM C0105.15.027. Nama Seto Nur Faizal Eske, IPK 3,18, predikat yudisium sangat memuaskan. 2. NIM C.015.15.044, nama Hasna Puratiani Wandani Eske, IPK 3,42, predikat yudisium sangat memuaskan. Cimahi 31 Januari 2020, Ketua Stikers Budulur Cimahi, Sri Wayuni SPD MKes PSD, cap ditandatangani. Lampiran surat keputusan Ketua Stikers Budulur Cimahi nomor 120-D-BAA Stikers /1/2020. Nama-nama lulusan program studi pendidikan NES tahap profesi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Budulur Cimahi tahun akademik 2019-2020 semester ganjil. 1. NIM J.0105.18.040. Nama Ramdan Kurniawan Eskepnes, IPK 3,13, predikat yudisium memuaskan. 2. NIM J.0105.18.041. Nama Hilman Surya Permadi Eskepnes, IPK 3,29, predikat yudisium memuaskan. Dan seterusnya, nomor 12, NIM J.0105.18.054. Nama Suyanti Ayu Wayuni Eskepnes, IPK 3,40, predikat yudisium memuaskan. 13. J.0105.18.055. Nama Asep Irfan Eskepnes, IPK
3,13, predikat yudisium memuaskan. Cimahi, 31 Januari 2020, Ketua Stikes Gubernur Cimahi, Sri Wayuni SPDM PSD, cap ditandatangani. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, dengan resmi saya melantik saudara-saudara menjadi nurse beserta segala hak, wewenang, dan kewajiban yang melekat pada profesi Anda. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkahi Anda semua dalam menjalankan tugas profesi Anda masing-masing. Cimahi, 28 Juli 2020, Kampus Stikes Budi Luhur, Cimahi. Saya akan membaktikan hidup saya untuk kepentingan kemanusiaan, terutama dalam bidang kesehatan, membeda-bedakan kesukuan, kebangsaan, keagamaan, jenis kelamin, golongan, aliran politik, dan kedudukan sosial. 2. Saya akan menghormati setiap hidup insani sepanjang daur kehidupan. 3. Saya akan mempertahankan dan menjunjung tinggi martabat profesi keperawatan dengan terus mengembangkan ilmu keperawatan. 4.
Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena pekerjaan dan keilmuan saya sebagai perawat, kecuali jika diminta keterangan untuk proses hukum. 5. Saya akan senantiasa memelihara hubungan baik antar sesama perawat. 6. Saya akan membina kerjasama sebaik-baiknya dengan tenaga kesehatan dan pihak lain dalam pemberian pelayanan kesehatan. 7. Saya akan tetap memberikan penghormatan yang selayaknya kepada guru dan pembimbing saya. 8. Saya ikrarkan sumpah ini dengan sungguh-sungguh dan penuh keinsafan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan kepada saya. Terima kasih. Janji alumni Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Budi Luhur Cimahi dengan nama Tuhan Yang Maha Esa, kami alumni Stikes Budi Luhur Cimahi berjanji 1. Akan memelihara dan menjalankan nilai-nilai luhur Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dimanapun kami berada. 2. Akan membaktikan ilmu pengetahuan dan keahlian kami untuk kepentingan kemanusiaan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat dimanapun kami berada. 3. Akan memelihara dan mentaati dan mengamalkan kode etik profesi yang kami miliki dengan penuh tanggung jawab dimanapun kami berada. 4. Akan selalu menghormati dan menghargai jasa dan pengabdian guru-guru kami dengan selayak-layaknya dimanapun kami berada. Akan senantiasa menjaga, memelihara serta menjunjung tinggi nama baik alma mater dimanapun kami berada. 6. Akan senantiasa menjaga
memelihara serta menjunjung tinggi silaturahim dengan alma mater. Demikian ucapan janji ini dengan sesungguh-sungguhnya dan keikhlasan kami. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan rahmat dan karunia-Nya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kami berkumpul di ruangan ini dalam keadaan bahagia, telah menyaksikan salah satu penggal penting dalam kehidupan kami. Untuk itu kepadamu ya Allah, pemilik segala puji, kami ucapkan syukur terima kasih. Dengan kasih-Mu kami mendapat kelancaran, dengan sayang-Mu kami dapatkan dukungan dari orang terdekat kami. Terima kasih ya Ilahi, kucurkanlah rahmat-Mu kepada kami, kepada mereka-mereka yang sadar atau tidak sadar telah berjasa di samping kami, ibu bapak kami, istri anak kami, para pengajar, pembimbing dan penguji, para karyawan, pustakawan, satpam dan semua bagian. Ya Allah yang Maha Kuasa, kini saatnya kami kembali ke dunia nyata. Inilah waktunya kami mendharma baktikan ilmu pengetahuan yang didapat selama ini. Kami memohon ridho-Mu ya Tuhan, agar kami bisa menjadi pribadi yang memberi manfaat, memberi kebaikan dan memberi kebahagiaan kepada diri kami sendiri, kepada keluarga kami, kepada alma mater kami, kepada masyarakat dan kepada negara. Ya Allah yang Maha Sempurna, jadikanlah kami semua menjadi pribadi yang membesarkan, bukan mengecilkan, pribadi yang membangun, bukan menghancurkan, pribadi yang menguatkan, bukan menjatuhkan, pribadi yang mensejahterakan, bukan menyengsarakan, pribadi yang membahagiakan, bukan menyusahkan, pribadi yang selalu menghormati, penuh tanggung jawab, bisa dipercaya, selalu semangat, penuh empati, pelayanan, serta pengorbanan. Pribadi yang tangguh, penuh integritas, selalu bekerja sama dalam kebaikan, selalu menjaga amanah dan rahasia, serta pemaaf dan bebas merdeka. Pribadi yang rendah hatinya, merasa cukup dan besar jiwanya, selalu bersabar, selalu bersyukur, serta penuh ketulusan, kesucian dan kedamaian. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang terbuka Senat Akademik Angkat Sumpah dan Wisuda 15 mahasiswa program D3 Keperawatan Stikes Gubernur Cimahi tahun akademik 2019-2020 dengan resmi nyatakan dibuka. Harapan kami setelah mereka lulus uji kompetensi, kami akan kawal untuk mengikuti program bekerja IJEPA, yaitu program bekerja yang dikawal oleh pemerintah. Itulah target yang tertinggi untuk anak-anakku sekalian. Lampiran surat keputusan Ketua Stikes Gubernur Cimahi nomor 1172/D/BAA Stikes/12/2019. Nama-nama lulusan program studi D3 Keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Gubernur Cimahi tahun akademik 2019-2020 semester ganjil. Nomor 1, NIM E0105.16.005. Nama Cecep Priyatna AMDK, IPK 3,20, predikat yudisium sangat memuaskan. 2.
NIM E.0105.16.010. Nama Dodi Suprayogi AMDK, IPK 3,06, predikat yudisium sangat memuaskan. Dan seterusnya 8 NIM E.0105.16.044. Nama Taufik Hermansa AMDK, IPK 3,11, predikat yudisium sangat memuaskan. 9 NIM E.0105.16.058. Nama Kori Haifah AMDK, IPK 3,62, predikat yudisium cum laude. Cimahi, 18 Desember 2019, Ketua Stikes Gubernur Cimahi, Sri Wayuni SPD MKes PNI, cap ditandatangani. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, dengan resmi saya melantik saudara-saudara menjadi ahli madya keperawatan beserta segala hak, wewenang, dan kewajiban yang melekat pada profesi Anda. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkahi Anda semua dalam menjalani tugas profesi Anda masing-masing. Cimahi, 28 Juli 2020, Kampus Stikes Budiluhur, Cimahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang terbuka Senat Akademik Angkat Sumpah dan Wisuda 15 mahasiswa program D3 Keperawatan Stikes Budiluhur Cimahi tahun akademik 2019-2020 dengan dinyatakan secara resmi ditutup. Ketua dan anggota Senat Stikes Budiluhur Cimahi meninggalkan ruang sidang.